Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtaraw hayatad dunya bil akhirati wa la yukhaffafu anhumul 'adzab wa lahum yunsurun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa muslimin wal muslimat, pendengar pagi hari yang mulia ini, tiada lain, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkahi rahmatnya, yang telah melindungi kita di setiap saat dan langkah dalam mereka melaksanakan aktivitas pagi hari ini. Tiada lain, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita semua. Salawat dan salamnya semoga tercurahkan kepada pemimpin terpilih umat Islam kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang soleh, yang solehah. Insyaallah kita semua diberikan syafaatul ujma oleh beliau sehingga dijadikan sebagai keselamatan dunia dan akhirat kelak. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia dan di mana saja saudara sekalian berada, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar ini terutama saya akan menyampaikan tentang persoalan yang secara realita dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai umat, yaitu sebagai umatan wasaton, terutama bahwa kita menyaksikan secara kenyataan di zaman sekarang ini, terutama yang sedang secara langsung berkelanjutan secara kontinu, tentang kita menyikapi keberadaan yang pertama tentang masalah yang sedang beredar di masyarakat, baik itu di kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi, umumnya se-Indonesia, tentang masalah masker yang secara kontinu yang kita lihat secara johiriah maupun batiniah perasaan kita, yang sehingga menjadikan sebuah momen yang kurang tepat saat ini, apalagi kita sudah terdengar daripada Ikatan Dokter Indonesia bahwa COVID-19 ini sudah tidak ada. Artinya COVID-19 ini di Indonesia sampai sekarang terlihat sama kita di mana-mana, ya, di tiap pelosok kabupaten, provinsi, bahkan ke pelosok-pelosok perkampungan yang namanya COVID-19 yang selalu dibesar-besarkan, ya. Apalagi kalau saya lihat, ya, di dalam pelaksanaan ibadah, ya, hablum minallah taqarrub ilallah, saat kita langsung berhubungan dengan Allah, berdiri tegak khusyuk melaksanakan kewajiban kita, sholat yang 5 waktu ataupun sholat Jumat sering, ya, saya melihat para jamaah semua masih menggunakan masker saat sholat, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hal ini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayu gaptarun rajulun
ayu gabtarun rajulun, ayu gabtarun rajulun fahu bis shalah, rawahu Tirmidzi. Jadi pada intinya hadis tersebut adalah riwayat Tirmidzi sahih berarti, yang artinya bahwa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang, ya, melarang bagi seseorang atau anak laki-laki atau seorang laki-laki, ya, dalam sholat yang menggunakan masker, ya, itu Nabi tidak suka, ya. Artinya kita langsung hablum minallah ini adalah tentunya kita hubungan kita langsung kepada Allah, sudah wajah kita itu memang harus tidak ada penghalang, ya, berdasarkan hadis tersebut, ya. Karena di sana adalah tertutupnya mulut, ya, dan hidung, ya, fahu bisolah, jadi tertutupnya mulut atau hidung di sini, ya, maka dalam sholat itu adalah Rasulullah mencegahnya. Artinya kalau memang suasana demi kesehatan, ya, maka saat sholat masker di sini harus diturunkan ke bawah, ya. Kalau memang menganggap masih meragukan, masih ada di sekitaran itu COVID-19 atau Corona, ya, pakailah setelah sholat lagi. Silahkan ikutin diantaranya aturan pemerintah. Saudara, para pendengar yang saya hormati, kalau toh memang itu tetap masih ada yang dalam keadaan sholatnya menggunakan masker, ya, bahkan, ya, ditandaskan oleh Rasul, barang siapa yang tetap menggunakan masker saat sholatnya, lubang hidung ditutup, lubang mulut ditutup, maka di akhirat kelak akan ditutupi dengan lubang neraka di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Para pendengar yang berbahagia, itu yang pertama yang saya dapat sampaikan. Semoga para pemirsa atau para pendengar dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, bahkan di Provinsi Jawa Barat ini, bahkan secara umum adalah Indonesia, ya. Yang kedua, saya amat prihatin, sangat prihatin, saudara, ketika belajar online ini masih diberlakukan, ya. Murid dengan guru sudah tidak bisa ketemu, ya. Padahal dalam sebuah hadis, ta'zimul ilmi wa ta'zimul ustadi, ya, mengagungkan butuh kepada ilmunya, maka muliakan, agungkan gurunya. Nah, di sini sudah ada jarak, ya, masih ada jarak, ya. Pendidikan online di sekolah dasar, SLTP, ya, atau SMA ini masih menggunakan online. Efeknya adalah kepada masyarakat, efeknya adalah kepada ekonomi, ya. Efeknya yang sangat keras adalah bagaimana itu siswa harus memiliki HP Android dan lain sebagainya. Efek yang pasti adalah sudah ada di sana merugikan dan menyedihkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Saya sudah keliling kemana-mana, keluhan-keluhan jamaah, keluhan-keluhan masyarakat, saya sudah dengar, ya, bahwa pendidikan online itu adalah hanya merugikan kepada rakyat kecil, ya. Sekalipun ini akhir-akhir ini pemerintah sudah memberikan, ya, seperti kuota langsung dari lembaga pendidikannya masing-masing yang secara gratis. Akan tetapi, ya, dalam hal ini tetap, ya, karena siswa tersebut harus memiliki yang namanya HP Android, ya, yang bisa memainkan YouTube, yang bisa dimainkan internetnya dan lain sebagainya, ya. Saya sekali lagi menyedihkan kalau saat ini yang berkepentingan, pemerintah tentunya belum menyetop tentang pendidikan online, ya. Saya menghimbau kepada Bapak Menteri Pendidikan atau Mendiknas, ya, dalam hal ini adalah saya memohon sekali lagi agar pendidikan online disegerakan
untuk ditutup dan langsung pendidikan berlangsung antara murid dengan guru, ya. Karena konsultasi atau pendidikan berlangsung antara murid dan guru itu salah satu kepastian yang sudah berhasil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Kalau memang tetap sampai saat ini, sampai kapan itu siswa dibelajarkan di rumah, itu ada suatu pembodohan, ya, suatu pembodohan, ya. Ini yang kedua, ya, mohon kepada yang berkompeten bahwa pendidikan online segera, ya, segera ditutup, segera ditiadakan, langsung temu muka antara murid dengan guru. Kenapa? Karena sebuah kemuliaan ilmu didapat dari guru atau seorang ustadz kepada muridnya itu adalah salah satu pendapatan ilmu yang penuh manfaat dan penuh berkah. Saudara-saudara para pendengar dimanapun saja berada, insya Allah manakala pendidikan online ini adalah sudah ditutup ataupun pengguna masker itu adalah sudah ditiadakan, karena COVID-19 ini adalah berdasarkan acuan pendengaran saya kepada Ikatan Dokter Indonesia, sudah tidak ada COVID-19. Saudara yang berbahagia, kalau kita lihat dari sisi kemudaratan, ya, itu kalau menggunakan masker itu artinya orang yang sakit pakai masker itu berarti jangan sampai menular. Jadi kalau orang sehat pakai masker itu ada madorotnya. Apa madorotnya? Manakala kita bernapas, makan ini makan itu, ya, terpendam atau tersimpan di dalam masker, kita napas itu akan mengakibatkan penyakit sebenarnya. Nah, oleh karenanya, ya, di sini adalah apapun, ya, apapun alasannya, ya, itu saat ini adalah yang ada hanya semata-mata muatan bisnismen, ya. Masker diperbanyak, kemudian apa yang namanya pendidikan online, beli ini beli itu hanya sebatas bisnismen saja. Saudara yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai bangsa dan negara ini adalah menginginkan, ya, menginginkan bahwa masyarakat ingin belajar yang tenang sesuai dengan kalimat merdeka. Jadi kalau memang kalimat merdeka kita amalkan, bebas untuk belajar, bebas untuk mencari ekonomi, bebas untuk menjaga kesehatan, supaya dicamkan itu kepada yang berkompeten. Saudara sebangsa dan setanah air, masyarakat umat Islam yang berbahagia dan dimanapun berada, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dua poin yang saya dapat sampaikan tentang persoalan masker dan pendidikan online. Mohon kepada yang bersangkutan segera hentikan, dimanapun saja yang mendengar, dimanapun saja yang berkompeten mendengar. Himbauan saya adalah kepada Menteri Kesehatan, kepada Menteri Pendidikan, mohon diresapi dan mohon disikapi dengan kalimat atau tausiah saya di pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor, Bekasi, dan umumnya adalah para pendengar dimanapun saja berada. Billahi ala sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.